Saat jam istirahat sekolah, Abdul, Ida, dan Janet hendak makan siang di dalam kelas. Abdul membuka bekal makan dan minumannya. Minuman apa itu, Abdul? Aromanya wangi sekali. Ini namanya wedang uhu, minuman dari Jawa Tengah. Minuman ini terbuat dari rempah-rempah seperti cangkih, jahe, pala, serai, dan kayu secang. Minuman yang cocok diminum saat hari sedang hujan seperti sekarang, karena rempah-rempah dapat menghangatkan badan kita. Kemarikan botol minuman kalian. Aku akan membaginya kepada kalian. Terima kasih, Abdul. Berbicara tentang rempah-rempah, aku jadi ingat bangsa Eropa yang berkeliling dunia untuk mencarinya. Mereka bahkan mencari rempah-rempah hingga ke negeri kita. Benar, hal itu dikarenakan di benua Eropa tidak memiliki iklim tropis. Sedangkan sebagian besar tanaman rempah hanya tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Oh, begitu. Lalu seperti apa iklim di benua Eropa? Apakah ada kaitannya dengan letak dan luas benua Eropa? Teman-teman, apakah kalian mengetahui di mana letak dan luas benua Eropa? Marilah kita simak pembahasannya. Sekarang, kita akan membahas letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa merupakan hasil pecahan dari superbenua Laurasia, sehingga letak keseluruhan dari benua Eropa berada di belahan bumi bagian utara. Letak benua Eropa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Pertama, letak astronomis benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa berada pada 60 derajat bujur timur hingga 9 derajat bujur barat dan 35 derajat hingga 80 derajat lintang utara. Letak astronomis benua Eropa ditunjukkan dengan lintang utara. Hal inilah yang menjadi fakta menarik pertama tentang benua Eropa, yaitu wilayahnya yang berada di belahan bumi utara. Kedua, letak geografis benua Eropa. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan wilayah lain di sekitarnya. Letak geografis benua Eropa adalah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan benua Afrika. Bagian timur berbatasan dengan benua Asia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kondisi daratan benua Eropa menjadi satu dengan daratan benua Asia. Akan tetapi, keduanya dikategorikan menjadi dua benua yang berlainan karena besarnya perbedaan budaya antar keduanya. Batas geografis yang memisahkan antara benua Eropa dan Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Siapakah orang yang pertama kali menemukan benua Eropa? Benua Eropa sudah dihuni sejak jutaan tahun yang lalu, dan peradabannya berkembang dengan cepat. Hal ini membuat benua Eropa tidak ditemukan oleh siapapun. Mari kita perhatikan peta dunia berikut ini. Benua Eropa memiliki luas wilayah 10.355.000 km persegi. Hal tersebut membuat benua Eropa mendapat peringkat sebagai benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia. Itulah fakta menarik kedua dari benua Eropa. Perbedaan kondisi geografis dan budaya menyebabkan adanya pembagian wilayah di benua Eropa. Wilayah di benua Eropa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Sekarang, marilah kita membahas mengenai pembagian wilayah atau region di benua Eropa. Pertama, wilayah Eropa Barat. Penduduk yang tinggal di wilayah Eropa Barat didominasi oleh keturunan ras Kaukasoid atau berkulit putih. Bahasa yang digunakan pada wilayah Eropa Barat adalah bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Wilayah Eropa Barat meliputi negara Austria, Belgia, Prancis, Liechtenstein, Jerman, Luxembourg, Monaco, Belanda, dan Swiss. Kedua, wilayah Eropa Timur. Penduduk yang tinggal di wilayah Eropa Timur didominasi oleh keturunan ras Kaukasoid.
terdapat beberapa negara di wilayah Eropa Timur yang merupakan hasil dari perpecahan Uni Soviet. Oleh karena itu, bahasa Rusia banyak digunakan di wilayah Eropa Timur ini selain bahasa resmi negara masing-masing. Wilayah Eropa Timur meliputi negara Rusia, Polandia, Belarus, Ukraina, Moldova, Bulgaria, Rumania, Slovakia, Hungaria, dan Republik Ceko. Ketiga, wilayah Eropa Selatan. Penduduk yang tinggal di wilayah Eropa Selatan didominasi oleh keturunan ras Kaukasoid Mediterania. Bahasa mayoritas yang digunakan pada wilayah Eropa Selatan adalah bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan bahasa Portugis. Wilayah Eropa Selatan meliputi 3 semenanjung, yaitu Iberian, Balkan, dan Italia. Negara yang tergabung dalam wilayah Eropa Selatan adalah negara Spanyol, Portugal, Kroasia, Montenegro, Turki, Yunani, Albania, Malta, San Marino, Serbia, Andorra, Vatikan, Slovenia, Makedonia Utara, Bosnia-Herzegovina, dan Italia. Keempat, wilayah Eropa Utara. Penduduk yang tinggal di wilayah Eropa Utara didominasi oleh keturunan ras Kaukasoid. Bahasa yang digunakan pada wilayah Eropa Utara ini berbeda-beda pada setiap negara. Akan tetapi, semuanya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Wilayah Eropa Utara meliputi negara Islandia, Irlandia Utara, Irlandia, Skotlandia, Inggris, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Estonia, Latvia, dan Lituania. Penduduk yang tinggal di wilayah Eropa Utara biasa disebut dengan bangsa Nordik. Setelah kita mengetahui tentang letak dan luasan benua Eropa, mari kita mencari tahu fakta lain tentang benua Eropa ini. Puncak tertinggi yaitu Gunung Elbrus. Tinggi gunung 5.642 meter. Lokasinya terletak di perbatasan Rusia dengan Georgia. Wilayah terendah yaitu Laut Kaspia. Kondisinya 28 meter di bawah permukaan air laut. Lokasinya terletak di perbatasan Rusia dengan Azerbaijan, Kazakhstan, Iran, dan Turkmenistan. Sungai terpanjang yaitu Sungai Volga. Panjang sungai 3.692 km. Terletak di Rusia, bermuara ke Laut Kaspia. Danau terbesar yaitu Danau Ladoga. Luas danau 17.700 km persegi. Lokasinya terletak di Rusia. Negara terluas yaitu Rusia. Luas wilayah 17.100.000 km persegi. Negara terkecil yaitu Vatikan. Luas wilayah 490.000 meter persegi. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang benua Eropa, kita jadi mengetahui bahwa walaupun luasannya tidak sebesar benua lainnya, namun banyak sekali negara yang menempati wilayah benua Eropa. Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Pengetahuan tentang karakteristik benua Eropa serta keberagaman sifat negara di dalamnya diharapkan dapat menambah wawasan serta memahami adanya perbedaan dan saling bertoleransi.